Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, hari ini Ibu akan membahas bab baru tentang trigonometri ya, khususnya untuk trigonometri dasar. Jadi ini yang konsep-konsep awal tentang trigonometri itu seperti apa. Oke, di dalamnya ada dua poin penting, yaitu ada ukuran sudut. Jadi ukuran sudut di sini ada dua satuan, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Lalu nanti kita akan membahas tentang konversi antara radian ke derajat ataupun derajat ke radian itu seperti apa. Lalu yang poin yang kedua adalah perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri nanti kita akan membahas yang namanya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Oke, langsung aja. Yang pertama untuk ukuran sudut. Ukuran sudut di sini ada dua satuan. Yang pertama satuannya derajat. Yang kedua satuannya radian. Untuk yang satuannya derajat, Ibu yakin kalian sudah familiar, udah pernah dapat tentang derajat itu seperti apa, ya. Jadi di sini Ibu nggak banyak cerita tentang derajat itu apa. Lalu yang penting di sini adalah, jadi misal seperti ini, Ibu punya sudut alfa, jadi yang dibentuk dari dua garis seperti ini. Sudut alfa ini diputar berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi dia diputar ke kiri. Jadi dia diputar ke kiri. Sudut alfa ini bernilai positif, ya. Jika sudut alfanya ini kita putar searah dengan jarum jam, gitu ya. Kita putar ke kanan searah dengan jarum jam, maka si sudut alfa ini bernilai negatif atau negatif alfa. Jadi untuk penyimbolan positif negatif pada sudut itu adalah putarannya. Jadi putaran sudutnya itu diputar ke kanan atau putar ke kiri, atau diputar berlawanan arah jarum jam untuk yang bernilai positif, atau yang diputar searah jarum jam yang bernilai negatif. Oke. Perhatikan, Ibu di sini punya suatu lingkaran, ya, dia punya titik pusat seperti itu. Oke, suatu lingkaran ini, ya, kita tahu kalau sudut pada lingkaran itu satu putarannya, ya, satu putaran ini itu sebesar 360 derajat. Ingat, jadi satu putaran itu sebesar 360 derajat. Ya, derajat di sini yang kecil ini adalah satuan derajat. Oke, berarti kalau satu derajat dari sudutnya lingkaran ini adalah 1/360 putaran. Oke, jadi di sini ada satuannya putaran, satu putaran, gitu ya, diputar. Ada satuan derajat, gitu ya. Yang pokok, yang penting di sini ada derajat dan radian. Jadi satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Lalu di sini Ibu punya lagi lingkaran. Nah, lingkaran ini Ibu putar nggak penuh nih. Ibu putar hanya 1/4 lingkarannya saja. Ya, jadi 1/4 putaran. Jadi 1/4 putaran. 1/4 putaran ini berapa derajat, gitu ya. Jadi 1/4 putaran ini sama dengan, langsung aja kita kalikan dengan 360, karena satu putarannya adalah 360, berarti 1/4-nya kita kalikan dengan 360. Jadi 1/4 kita kalikan 360 sama dengan 90 derajat. Jadi 1/4 putaran atau 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat. Ini hanya contoh saja. Oke. Lalu selanjutnya, selain kita kenal satuan sudut dalam bentuk derajat, kita kenal dia satuan sudut dalam bentuk radian, atau kita singkat dengan RAD, rad, gitu. Lengkapnya radian. Apa sih radian itu? Oke, perhatikan di sini Ibu punya lingkaran dengan titik pusat O, ya. Ini lingkaran dengan titik pusat O. Lalu di sini ada jari-jari OP dan OQ, gitu. Jadi si OQ ini Ibu putar berlawanan arah jarum jam, terakhirnya ada di OP, gitu ya. Jadi di sini ada sudut alfa. Jadi sudut alfa ini adalah sudut POQ. POQ yang dibentuk dari dua jari-jari seperti ini. Nah, besar sudut POQ akan kita nyatakan ke dalam bentuk radian. Bagaimanakah caranya, gitu? Jadi perlu diketahui besar sudut alfa itu dalam bentuk radian didefinisikan sebagai berikut. Jadi sudut POQ atau sudut alfa itu sama dengan panjang PQ per jari-jari PQ. Nah, di sini kita tahu bahwa dari gambar
sudut alfa atau sudut POQ ini menghadap busur, ya. Di sini ada busur PQ. Ya. Jadi untuk mendefinisikan si sudut alfa ini ke dalam bentuk radian, maka kita bagi busur PQ, panjang busur PQ dengan jari-jarinya, bisa OP, bisa OQ. Oke. Nah, ini definisi umumnya. Lalu, misal di sini Ibu punya, oh ternyata busur PQ itu panjangnya R atau panjangnya sama dengan jari-jari OP, OQ. Jadi R di sini jari-jari, maka diperoleh seperti apa? Jadi sudutnya itu berubah jadi panjang PQ per jari-jari. Tadi rumusnya ya. Untuk mau membentuk dia menjadi radian, berarti panjang PQ per jari-jari. PQ-nya tadi adalah R, berarti R dibagi dengan R, jari-jari R. PQ tadi itu adalah sama dengan R, jari-jari R. Jadi R dibagi R sama dengan 1 radian. Oke? Jadi, yang dimaksud dengan satu satuan radian itu adalah apa gitu. Ya, jadi sudut POQ ini tadi kita sudah bentuk dia 1 radian. Jadi, 1 radian, 1 satuan radian itu maksudnya adalah sudut yang dibentuk ketika busurnya atau yang di hadapannya ini, busurnya sama dengan jari-jari. Oke, itu untuk definisi dari radian. Oke, yang berikutnya, hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian itu apa gitu. Coba perhatikan. Jadi di sini Ibu punya lingkaran lagi gitu ya. Ada OP di sini adalah jari-jari ya. Jadi OP ini akan Ibu putar satu putaran penuh. Ibu putar, P-nya Ibu putar sampai ke titik awal. Anggaplah titik akhirnya dia di Q itu di sini sama aja sih. Jadi titik P dan titik Q ini letaknya sama di sini. Oke, jadi sudut yang akan kita cari adalah sudut lingkaran atau sudut POQ. Oke. Kita tahu kalau OP tadi kita putar satu putaran penuh, maka busur PQ berarti busurnya dari P ke Q-nya ada di P juga gitu ya. Jadi busur PQ itu merupakan apa? Keliling lingkaran. Ya, jadi keliling lingkaran atau busur PQ sama dengan 2πr. Lalu, jadi sudut POQ, sudut lingkaran yang akan kita cari, ya kan yang akan kita cari itu apa? Panjang PQ, nih ya, panjang PQ per jari-jari. Anggaplah jari-jarinya di sini R, berarti panjang PQ atau busur PQ tadi adalah keliling lingkaran, maka panjang PQ sama dengan 2πr dibagi dengan jari-jarinya R. Jadi 2πr dibagi dengan R. R di sini adalah R di sini kita coret nih. Kita coret menjadi sisanya siapa? 2π radian. Oke, sehingga kita peroleh bahwa kalau satu putaran penuh lingkaran gitu ya, mau kita jadikan satuan radian, maka hasilnya menjadi 2π. Jadi satu putaran penuh itu sama dengan 2π radian. Oke. Lalu kita tahu kalau satu putaran penuh ini dalam bentuk derajat itu 360 derajat. Ya, jadi satu putaran penuh dalam radian itu sama dengan 2π. Satu putaran penuh dalam derajat itu 360 derajat. Maka di sini kita simpulkan bahwa 360 derajat itu sama dengan 2π radian. Kenapa? Kan sama-sama satu putaran nih. Jadi ini sama dengan ini juga. Jadi 360 derajat sama dengan 2π radian. Kita bagi 2. Ya, di sini kita bagi 2, kita hilangkan 2-nya, di sini kita bagi 2. 360 bagi 2, 180 derajat sama dengan π radian. Atau ya, kita mau cari 1 derajatnya, berarti kita bagi dengan 180 kedua ruas. Menjadi 1 derajatnya sama dengan π per 180 radian. Jadi 180-nya kita lempar ke bawah, jadi π per 180 radian. Nah, di sini kita punya poin penting lagi, kalau tambahannya, jadi satu putaran tadi 360, lalu π radian, nih, π radian itu sama dengan 180, jadi π itu
pi-nya radian itu sama dengan 180. Lalu untuk 1 derajatnya itu sama dengan pi per 180 radian. Oke, jadi untuk 3 poin ini akan kita gunakan ke depannya dalam trigonometri gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat saja gitu. Lalu kesimpulannya, jika kalian ingin mengubah satu putaran ke derajat, maka kalikan aja dengan 360. Lalu kalau kalian mau ubah radian ke derajat, kalikan dengan 180. Jadi ini kesimpulannya, Ibu buat kesimpulan kayak gini supaya gampang. Lalu yang ketiga, kalau kalian mau mengubah satuan putaran ke satuan radian, maka kalikan saja dengan 2pi radian. Lalu kalau mau derajat ke radian gitu ya, kita mau mengubah derajat ke radian, maka kita kalikan aja dengan pi per 180 radian. Jadi ini bekal kalian untuk nanti ke depannya di bab trigonometri. Jadi bab trigonometri itu sangat panjang gitu. Ada trigonometri pertama, trigonometri yang kedua, ketiga gitu ya. Jadi di sini untuk yang dasar yang seperti ini tolong dipahami dengan jelas ya, dipahami dengan baik. Oke, contohnya langsung ke contoh aja deh ya. Contohnya, nyatakan satuan berikut dalam satuan derajat. Yang pertama 2/3 putaran, yang kedua 5/6 pi radian gitu ya. Jadi ada dua nih, 2/3 putaran akan kita ubah ke dalam bentuk derajat. Putaran ke derajat berarti langsung kita kalikan 360. Berarti siapa? 2/3 kita kalikan dengan 360. Berarti sama dengan ya 36 dibagi 3. 36 dibagi 3 berapa? 12. Berarti 120 kali 2 jadi 240. Lalu yang kedua 5/6 pi radian. Oke. Radian mau kita ubah ke derajat. Kita kalikan 180. Jadi pi radian kita ubah menjadi 180. Jadi 5/6 kita kalikan dengan 180 langsung. Ya. 180 dibagi 6 3, berarti 5 kali 30. 5 kali 30 sama dengan 150. Oke, yang kedua, nyatakan satuan, bukan derajat ya ini, nyatakan satuan berikut dalam bentuk radian. Yang pertama 4/7 putaran, yang kedua 270 derajat. Oke, jadi di sini ada 4/7 putaran akan kita ubah ke dalam bentuk radian. Jadi putaran ke radian mana? Nah, putaran ke radian berarti kita kali dengan 2pi. Menjadi 4/7 kali 2pi sama dengan 8/7 pi radian. Oke, yang kedua di sini ada derajat, kita ubah ke radian. Berarti 270 kita kali dengan pi per 180 radian. Oke, menjadi kita sama-sama bagi dengan 90. Jadi 3/2 pi radian. Oke, untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini saya punya segitiga ABC ya, segitiga siku-siku di B. Jadi ada segitiga ABC dengan siku-siku di B. Lalu di sini sudut sudut alfa yaitu sudut CAB ini membentuk sudut alfa di sini. Dari sudut alfa ini ya, perhatikan dari sudut alfa ini sisi AB adalah sisi samping dari sudut alfa ya. Jadi sisi AB itu adalah sisi samping dari sudut alfa. Lalu ada sisi BC, sisi BC ini menghadap ke sudut alfa, maka sisi BC adalah sisi depan ya dari sudut alfa. Oke, lalu AC ini adalah hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini. Jadi kalau ada sisi terpanjang, berarti itu
sisi miringnya. Oh, berarti itu hipotenusanya. Oke. Jadi di sini ada AB sebagai sisi samping, BC sebagai sisi depan, dan AC di sini adalah hipotenusanya. Oke. Di sini kita akan membuat perbandingan trigonometri itu seperti apa sih? Jadi di sini ada 3 sisi. Kita akan membuat perbandingannya dari ketiga sisi ini. Yang pertama ada sinus, yang kedua kosinus, yang ketiga tangen. Sinus itu apa sih? Sinus itu adalah atau biasa kita simbolkan dengan sin, gitu ya. Sinus dari sudut alfa, ya. Bukan sudut siku-siku ya, sudut alfa berarti sudut yang ini. Itu sama dengan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Sisi depan per sisi miring. Itu namanya sinus alfa atau sin alfa. Oke. Lalu yang kedua, di sini depan kita singkat aja dengan de, samping itu sa, dan miring itu, sisi miring itu mi ya. Oke, yang kedua berikutnya ada kosinus. Perbandingan kosinus atau cos dari sudut alfa itu sama dengan sisi samping atau sa dibagi dengan sisi miring atau mi. Jadi sa per mi gitu ya. Lalu yang ketiga perbandingan tangen atau kita sebut dengan tan dari sudut alfa, tan alfa ya. Tan alfa itu perbandingan sisi dari sisi depan per sisi samping. Nah, di sini Ibu buat supaya lebih mudah untuk dihafal ya. Jadi sin alfa itu depan per miring, cos alfa itu samping per miring, tan alfa itu depan per samping. Atau bisa kita bisa kita ingat dengan cara seperti ini. Sin itu sin demi, jadi sin de depan per miring. Sin demi kosami tan desa. Sin demi kosami tan desa. Coba dihafal ya. Jadi sin demi depan per miring. Depan, jadi depannya sudut alfa ya. Jadi di sini kalian perhatikan yang lengket dengan sudutnya itu samping ya. Yang menghadap dengan sudut alfa itu namanya sisi depan ya. Jadi jangan kebalik untuk sisi depan dan sisi miringnya. Lalu ada cos ya, cos samping per miring, tan depan per samping. Jadi sin demi cos sami tan desa. Sin demi cos sami tan desa. Bisa dihafal? Ya, coba masing-masing di rumah. Lalu selain 3 perbandingan sinus, kosinus, dan tangen, ada perbandingan lain. Namanya kosekan, sekan, dan kotangan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus ya, atau kebalikan dari sin. Jadi kosekan itu 1 per sin. Jadi kebalikannya. Kosekan itu sin ya. Kalau sekan itu kebalikan dari kos, 1 per kos. Kalau kotangan kebalikan dari tan atau 1 per tan. Jadi di sini ngapalnya huruf ketiga di sini apa? C O S, S kan, berarti S sin. Kos sekan sin, kos sin. Sekan sek kos ya. Jadi kebalikannya gitu ya. Jadi sin itu berkebalikan dengan kosekan, kos itu berkebalikan dengan sekan, tan itu dengan kotangan. Sehingga perbandingan kosekan, sekan, dan kotangannya seperti apa? Oke, yang pertama ada kosekan. Ini kebalikan dari sin berarti ya. Kebalikan dari sin berarti kalau ini demi, berarti kalau kosekan mide. Ya, mide. Jadi kosekan supaya lebih ringkas kita simbolkan CSC. CSC alfa ya. CSC dari kosekan dari sudut alfa itu mide ya. Lalu yang kedua ada sekan. Sekan itu kebalikannya dari kos. Jadi kebalikannya dari sami. Berarti misa. Berarti sekan jadi disimbol dengan SEC, sekan alfa itu sama dengan kebalikan dari ini. Kalau ini sami berarti ini misa. Lalu yang ketiga ada kotangan atau kebalikan dari tan, 1 per tan. Berarti gampang ya, kot alfa berarti di sini desa berarti sa d, tinggal dibalik. Jadi di sini poin pentingnya adalah kalian hafal perbandingan trigonometri untuk ini. Yang sebelah kiri ini adalah yang paling utama, sinus, kosinus, tangen. Lalu kalian tahu kebalikannya, sin itu kebalikan kos, sekan, kos itu kebalikan dari sekan, kot tangen itu kebalikan dari tan. Oke?
Sudah hafal? Oke, sekarang kita coba ke contoh soal. Oke, perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Jadi Ibu punya segitiga siku-siku di bawah ini ya. Oke, dengan di sini ada sudut alfa. Sudut theta, sorry, ini sudut theta namanya. Oke, tentukan yang pertama sin theta, cos theta, tan theta, kosekan theta, sekan theta, dan kotangen theta. Oke, yang pertama sin tadi apa? Sin, ayo apa? Sin. Oke, sin demi depan per miring. Dari segitiga siku-siku ini dengan sudut tetanya di sebelah sini, maka depannya yang mana? Ya, depannya yang 4. Ini. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang 3. Yang terpanjang jelas itu adalah sisi miring. Ya, pokok yang terpanjang itu dari 3, 4, 5 kan yang terpanjang 5. Oh, berarti 5 ini adalah sisi miring atau hipotenusanya. Oke, untuk sin theta sama dengan demi depan per miring. Berarti siapa? 4/5. Depannya 4 dibagi dengan miringnya 5. Jadi 4/5. Lalu cos theta, cos sami. Berarti cos sami, cos samping per miring. Siapa dia? 3/5. Sampingnya 3, miringnya 5. Lalu tan desa, depan sebelah sini, depan per samping, berarti 4/3. Oke, untuk sin cos tan mudah. Sekarang kosekan CSC theta atau kosekan theta ini kebalikan dari sin. Sin demi, berarti kebalikannya mide. Oke, mide, miringnya siapa? 5. Miringnya 5, depannya 4, berarti 5/4, kebalikannya ini. Oke, sekan theta itu kebalikan dari cos theta, berarti misa, berarti miringnya 5, sampingnya 3, atau kebalikannya dari cos. Gitu ya. Kotangan kebalikan dari tan, sade, kot sade. Kot sade siapa? Samping 3/4. Oke, jelas ya? Oke. Selanjutnya perhatikan contoh kedua. Oke, di sini Ibu punya segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku di sini dengan sudut alfa seperti ini ya. Sudut alfa ini menghadap sisi yang menghadap sudut alfa ini adalah sisi depan. Lalu sisi yang di dekat dengan sudut alfa ini adalah samping. Lalu yang mana sisi terpanjang? Yang ini. Nah, akan kita cari ini seharusnya alfa ya. Sin alfa atau sini theta ya. Sin theta, cos theta, dan tan theta. Oke, di sini ada yang kurang nih, apa? Nah, sisi miringnya belum ditentukan. Nah, sebaiknya kita tentukan dulu. Kita cari dulu sisi miring menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras seperti apa? Ya. Rumus Pitagoras C kuadrat itu adalah sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Itu rumus Pitagoras. Atau C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Miring kalau kita masukkan ke sini, miring itu sama dengan akar D kuadrat tambah sa kuadrat. Depan kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi sisi miring itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 4 tambah akar 9. Akar 13. Nah, karena kita tahu kalau sisi miring yang terpanjang ini adalah akar 13. Oke, kita langsung masukkan. Sin demi. Ya, sin demi. Depannya siapa? Depan per miring. Depannya 2, miringnya akar 13. Sekarang cos sami, samping per miring. Samping berarti 3 per akar 13. Oke. Yang berikutnya tan desa, tan depan per samping. 2/3.
3. Oke, sampai sini cukup jelas ya untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua tentang perbandingan trigonometri. Jadi, poin yang harus kalian ingat adalah bentuk dari perbandingan trigonometri ini. Sin, cos, tan. Sin demi cos samitan desa. Lalu kosin, cos sekan itu sin, sekan itu cos, kebalikannya kotangan itu sepertan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya lewat Japri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.